Hanya dapat mendeteksi dini tanpa radiasi, cocok untuk perabukan yang sulit dijangkau, dan dapat melengkapi pemeriksaan visual. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu dapat ada variasi cut-off kalibrasi antar studi, spesifitas cenderung lebih rendah pada gig permanen, dan hasil dapat next. Selanjutnya ada Karescan Pro. Karescan Pro itu dievaluasi dalam 5 studi dengan jumlah gigi yang dinilai jauh lebih dikit, yaitu 25 sampai 120 gigi di setiap studi. Tapi tetap melaporkan pemeriksaan berulang sesuai dengan jumlah penyelidik yang terlibat. Validasi histologis digunakan sebagai standar acuan dalam 3 studi dan intervensi operasi dalam 1 studi. Sensitivitas alat Karescan Pro ini bersekitar antara 0,72 hingga 0,91. Spesifisitasnya di antara 0 hingga 0,92 dan nilai AZ-nya di antara 0,47 hingga 0,92. Next. Selanjutnya ada PistaProof, yaitu kamera fluoresensi. PistaProof dievaluasi dalam 4 studi dengan jumlah gigi yang dinilai sebanyak 32-619, yang juga mengikuti skema pemeriksaan ganda. Validasi histologis digunakan sebagai standar acuan di 1 studi dan intervensi operasi digunakan sebagai standar acuan dalam studi lain. Sensitivitas kamera PistaProof berkisar antara 0,26 hingga 0,92 dan spesifitas antara 0,41 hingga 0,98. Nilai aset tersedia hingga di 1 studi dan berkisar pada kisaran 0,66 sampai 0,97. Next. Ini adalah soproprolif. Soproprolif fluorescence camera digunakan sebagai alat diagnosis yang telah diuji dalam 4 penelitian. Jumlah sampel berkisar antara 37 hingga 433 gigi dan setiap pemeriksaan dilakukan 3 kali atau triplicate. Validasi histologis digunakan sebagai standar referensi pada 1 penelitian, sedangkan penelitian lainnya menggunakan pemeriksaan visual atau ICDAS 2. Hasil performasi diagnosisnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah miscellaneous methods, berbagai modalitas diagnostik yang diklasifikasikan sebagai miscellaneous methods dievaluasi dalam 19 studi. Metode-metode ini termasuk optical coherence tomography atau OCT, lalu near infrared spectroscopy atau NIR, lalu yang terakhir adalah quantitative light induced fluorescence atau QLF, serta modifikasi dan kombinasi dari metode yang sudah dijelaskan. Lalu representasi dari metode-metode ini jarang ditemukan dengan tidak ada satupun dari metode tersebut yang dinilai dalam lebih dari 2 studi. Rentang ukuran sampel untuk studi-studi ini bervariasi secara luas, yaitu 25 sampai 1160 gigi, yang diharapkan mengingat heterogenitas alat diagnostik yang dinilai. Secara umum, sistem QLF, meskipun relatif banyak dipelajari dalam literatur ilmiah, sebagian besar dalam pengaturan in vitro, kurang terrepresentasikan karena fokusnya yang lebih pada aspek teknis daripada validitas diagnostik dalam pengaturan klinis, sehingga diperlukan uji klinis tambahan yang dirancang dengan baik. Selanjutnya ada effect of index text, meta-analysis, and additional analysis. Yang pertama ada histological examination atau operative intervention. Kemudian yang kedua cenderung fokus pada occlusal surfaces-nya. Kemudian yang ketiga, dentition was permanent. ICDAS-2 Virtual System merupakan sistem klasifikasi visual standar internasional yang digunakan untuk mendeteksi dan menilai tingkat keparaan karies gigi, mulai dari tahap awal non-kavitas hingga kavitas tingkat lanjut. Tujuannya untuk meningkatkan reliabilitas diagnosis dini karies dan mendukung pendekatan minimal yang invasif. Cara kerjanya, pemeriksaan dilakukan secara visual langsung dengan pencahayaan yang baik setelah permukaan lingkar. Lesi dinilai dengan kode 0 hingga 6. 0 berarti sehat, 1 hingga 2 lesi awal non-kavitas, 3, 4 lesi enamel dengan mikrokavitas, 5, 6 lesi dentin. Kemudian kinerja diagnostiknya sensitivitas sekitar 0,86 hingga 0,95, spesifisitasnya 0,6 hingga 0,85, dan efektivitasnya tinggi pada lesi dini tingkat histologis. Kelebihannya non-invasif, murah, dan mudah dilakukan, dapat digunakan untuk memantau progres karies dari waktu ke waktu. Kekurangannya bersifat subjektif, kadang sulit membedakan antara lesi aktif dan
Lalu di sini ada Extern's Visual System, di mana 3 penelitian menilai kemampuan kriteria visual ekstern dalam mendeteksi karya tingkat D3 berdasarkan pemeriksaan histologis. Ketiga memiliki hasil yang bervariasi, yaitu yang pertama, Abalos et al. Melaporkan sensitivitas 0,93 dan spesifisitas 0,88, yaitu menunjukkan akurasi tinggi. Lalu yang kedua ada Reis et al. Memperoleh sensitivitas 0,72 dan spesifisitas 0,84, sedikit lebih rendah namun masih baik. Sedangkan Heinrich-Feltzin menunjukkan sensitivitas rendah, yaitu 0,25, tetapi spesifisitasnya tinggi, yaitu 1. Selanjutnya, Diagnoden 2095 merupakan alat laser fluoresensi generasi pertama untuk mengukur fluoresensi yang dipancarkan oleh produk metabolik bakteri pada jaringan karies yang meningkat seiring demineralisasi. Cara kerjanya dengan mengarahkan panjang gelombang 655 nanometer diarahkan ke permukaan gigi. Jaringan karies mengeluarkan fluoresensi merah dengan intensitas lebih tinggi dibanding jaringan sehat. Sinyal diubah menjadi nilai numerik pada layar. Nilai rendah menggambarkan nilai sehat, nilai tinggi mengindikasikan karies dalam dentin. Parameter diagnostik SE sebesar 0,48 hingga 1, SP sebesar 0,50 hingga 1. Area under ROC sebesar 0,55 sampai 0,94. Rata-rata estimasi gabungan SE 0,86, SP 0,68. Diagnostik odds ratio 13, efektif untuk karies oklusal permanen. Kelebihannya, deteksi lesi subklinis yang tidak tampak secara visual, reproducible dan cepat digunakan, dapat digunakan sebagai alat bantu visual bersama pemeriksaan klinis, dengan keterbatasan dapat menghasilkan false positif, perlu kalibrasi yang tepat dan kondisi permukaan gigi yang bersih dan kering. Next. Selanjutnya ada Diagnoden Pen yang merupakan perangkat fluoresensi laser kedua yang lebih modern dan ringkas. Adapun hasil pengujian Diagnoden Pen adalah sebagai berikut: memiliki sensitivitas berkisar antara 0,16 hingga 1, spesifisitas berkisar antara 0,2 hingga 1, kinerja oklusal yang menurut beberapa studi menunjukkan peningkatan moderat dalam deteksi karies oklusal dibandingkan dengan Diagnoden asli. Kinerja proksimalnya pada gigi sulung, Diagnoden Pen dianggap lebih valid daripada radiografi Bitewing, dan keuntungan tambahan adalah penggunaan Diagnoden Pen dalam permukaan proksimal memberikan manfaat tidak memancarkan radiasi pengion. Secara keseluruhan, Diagnoden Pen dianggap sebagai alat tambahan yang berharga untuk pemeriksaan visual, khususnya dalam diagnosis lesi oklusal dan aproksimal pada gigi sulung. Selanjutnya adalah summary of the evidence untuk dua metode yang digunakan untuk mendeteksi karies, yaitu visual exam dan Bitewing radiograph. Untuk visual exam, ini merupakan metode visual yang paling umum karena biayanya rendah dan mudah dilakukan. Secara umum, sensitivitas dan spesifitasnya metode ini berada pada tingkat moderat hingga tinggi. Dan namun, studi dari Heinrich-Feltzin pada tahun 2002 menunjukkan bahwa sensitivitasnya bisa sangat rendah, yaitu hanya 0,25. Visual exam tidak dapat mendeteksi semua karies, khususnya yang berada di permukaan oklusal, akibatnya banyak karies yang tidak terdeteksi. Selanjutnya untuk Bitewing radiograph merupakan metode yang sudah lama digunakan dan masih sering dipakai sebagai pelengkap untuk pemeriksaan visual. Kelebihannya, metode ini memiliki spesifisitas yang tinggi untuk pemeriksaan pembukaan gigi yang utuh, namun sebagian besar studi menunjukkan bahwa sensitivitasnya rendah, terutama dalam mendeteksi karies awal dan lesi tanpa kavitas. Lalu, untuk kesimpulannya dari baik visual exam maupun BW radiograph memiliki masing kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, dalam praktik klinis, keduanya sering digunakan secara komplementer untuk meningkatkan akurasi deteksi karies. Lalu yang selanjutnya yaitu summary of the evidence, Diagnoden and Diagnoden Pen. Untuk yang Diagnoden 2095, ini menggunakan laser diode 655 nanometer untuk mendeteksi fluoresensi porikirin hasil aktivitas bakteri karies. Lalu Diagnoden ini hanya digunakan pada permukaan oklusal gigi posterior. Lalu SE 0,86 dan SP 0,68 merupakan akurasi yang cukup tinggi. Lalu sifatnya non-invasif, cepat, dan mudah digunakan. Dapat mendeteksi lesi awal yang tidak tampak secara visual, lalu tidak dapat digunakan pada permukaan aproksimal atau di bawah tumpatan. Lalu yang terakhir, membutuhkan kalibrasi dan interpretasi angka cutoff yang tepat antar operator. Lalu untuk yang Diagnoden Pen, yaitu laser fluorescence device Gen 2 ini, desainnya lebih portable dan ergonomis.
memiliki serat optik yang kecil yang dapat menjangkau permukaan proksimal dan servikal gigi. Lalu digunakan untuk gigi permanen maupun gigi sulung. Lalu terdapat beberapa studi yang dilakukan melaporkan peningkatan deteksi lesi oklusal awal meski SP sedikit menurun dibandingkan dengan diagnoden lama. Lalu diagnoden pen ini memiliki sifat tanpa radiasi ionisasi sehingga aman untuk anak-anak dan atau pemeriksaan berulang. Lalu menjadi alat pelengkap untuk visual exam dan di sini tidak dapat membedakan antara lesi aktif dan nonaktif. Selain itu, diagnoden pen ini dalam penggunaannya rentan salah. Selanjutnya ada summary of the evidence, VistaProof dan Karya Scan Pro. Yang pertama ada VistaProof, itu memanfaatkan kamera fluoresensi untuk mendeteksi lesi oklusal dan bukal, menunjukkan spesifitas moderat tinggi, khususnya pada permukaan bukal dan oklusal. Sensitivitas sangat bervariasi sehingga masih belum konsisten dalam identifikasi lesi awal, serta bukti klinisnya masih terbatas sehingga tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang kuat. Yang kedua ada Karya Scan Pro, itu maaf sebelumnya, menampilkan pola hasil yang serupa dengan VistaProof, kemudian variasi data menyebabkan ketidakpastian dalam aplikasinya secara klinis dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut sebelum bisa direkomendasikan dengan kuat. Next. Selanjutnya, summary of the evidence untuk bagian SoproLife dan QLF. Untuk SoproLife sendiri, kamera fluoresensi dengan performa menjanjikan pada gigi permanen dan primer dan mampu mengidentifikasi lesi oklusal dengan baik. Menunjukkan SP yang stabil tidak jauh tertinggal dari metode lain, tapi perlu evaluasi lebih lanjut untuk validasi klinis jangka panjang. Sedangkan untuk QLF atau Quantitative Light Induced Fluorescence hanya dinilai dalam 2 studi klinis pada jurnal ini. Banyak penelitian QLF bersifat in vitro dan fokus teknis, bukan validasi diagnostik klinis. Kurangnya data klinis jadi alasan sistem ini tampak underrepresented, sehingga dibutuhkan uji klinis terstruktur untuk menilai efektivitas sebenarnya. Next. Selanjutnya yaitu interpretasi dan penerapan. Yang pertama, tantangan dalam diagnosis. Dalam diagnosis karies dini non-kavitasi tidak ada satupun alat yang bersifat ideal, di mana risiko positif palsu dapat berujung pada intervensi yang tidak perlu, dan risiko negatif palsu yang dapat menyebabkan lesi terlewatkan dan progresivitas penyakit under treatment. Lalu yang kedua, kendala metodologis studi. Tingginya heterogenitas data antar studi disebabkan oleh variasi cut-off points yang digunakan untuk mengklasifikasikan lesi sebagai karies, serta perbedaan gold standard yang dipakai untuk memvalidasi keberadaan karies. Lalu yang ketiga, rekomendasi klinis. Untuk permukaan oklusal, kinerja pemeriksaan visual dan diagnoden sebanding dan direkomendasikan, sementara radiografi Bitewing kurang akurat untuk lesi dini. Khusus pada permukaan aproksimal, diagnoden pen menunjukkan validitas yang lebih baik daripada yang Bitewing. Selanjutnya adalah kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya adalah penelitian paling komprehensif sejauh ini yang merupakan tinjauan meta-analisis yang hanya menggunakan data dari uji klinis atau in vivo, bukan studi laboratorium atau in vitro. Pencarian literatur luas menggunakan 5 database sehingga hasilnya lebih menyeluruh. Metodologi penelitian kuat dan transparan. Lalu keterbatasannya adalah resiko biasnya tinggi pada standar referensi, yakni 60% studi beresiko karena hanya menggunakan pemeriksaan histologis. Terdapat bias dalam seleksi sampel dan pemilihan pasien, data meta-analisis terbatas karena hanya ada 5. Lalu yang terakhir karena keterbatasan jumlah dan variasi data. Analisis tambahan tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, untuk penilaian kualitas studi akurasi, tujuannya adalah untuk menilai kualitas metodologis dan risiko bias pada studi akurasi diagnostik. Kemudian, untuk 4 domain yang dinilai
bukti pemilihan pasien, di mana risiko tinggi jika sampel tidak acak, hanya kasus jelas atau desain case control. Yang kedua adalah uji indeks, di mana risiko tinggi bila ambang batas tidak dilaporkan atau hasil diketahui dari standar referensi. Yang ketiga adalah standar referensi, di mana risiko rendah jika independen dari uji indeks, studi tanpa standar referensi dikeluarkan. Dan yang keempat adalah alur dan waktu, di mana risiko tinggi jika tidak semua sampel diuji atau jeda lebih dari 1 bulan antar tes. Selanjutnya adalah kekhawatiran terhadap keterterapan studi. Yang pertama, seleksi pasien. Studi yang hanya melibatkan lesi-kavitas dengan studi dengan jumlah sampel kecil kurang dari 20 lesi. Tingkat kekhawatirannya tinggi. Yang kedua, uji indeks. Bila pelaksanaan uji indeks berbeda dari pertanyaan utama tinjauan, tingkat kekhawatirannya tinggi. Dan yang terakhir, standar referensi rendah bila standar emas menggunakan analisis histologis, mikroskopis, atau pengukuran kekerasan untuk mendeteksi karies ML dan TIN. Tinggi bila validasi menggunakan analisis radiografis, pengambilan jaringan keras, atau pemeriksaan klinis visual taktil. Next. Selanjutnya adalah additional analysis. Jadi yang meta recession analysis itu direncanakan untuk menilai pengaruh jenis gigi permanen atau sulung terhadap hasil gabungan polyid estimate. Dan yang kedua yang sensitivity analysis itu direncanakan dengan mengeluarkan studi yang memiliki risiko bias tinggi untuk melihat sejauh mana hasil keseluruhan itu berubah jika hanya studi berkualitas sebaik yang dipertahankan. Terus yang terakhir, yang ketiga, publications bias, itu akan diperiksa menggunakan funnel plot, tetapi hanya jika terdapat lebih dari 10 studi yang bisa dimasukkan ke dalam sintesis kuantitatif. Next. Nah, jadi kesimpulan utama dari studi ini, yang pertama, tidak ada satu metode yang benar-benar sempurna untuk didiagnosis karies dini. Yang kedua, pemeriksaan visual ICDS tetap menjadi gold standard untuk menjadi jenis permukaan dan dentisi. Kemudian yang ketiga, metode tambahan seperti radiografi Bitewing, Diagno dan DD, PAN, NIR, VOTI, atau metode berbasis cahaya lain dapat digunakan sebagai pelengkap sesuai indikasi klinis. Kemudian yang keempat, hasil studi menunjukkan variasi besar nilai sensitivitas dan spesifitas antar penelitian karena perbedaan desain dan standar referensi. Dan yang terakhir, pendekatan kombinasi metode dan pertimbangan klinis individual direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Terima kasih. Silakan untuk videonya. In this video, we will be looking at the Snyder test, which is used to determine someone's susceptibility to dental caries using their saliva and the Snyder media. The media is a solid agar, so that once it cools, it will solidify. Right now, it's liquid. It contains a pH indicator called bromocresol green, that when the pH is lowered will turn yellow. When it's increased, it will turn blue. So to start, I'm going to take 200 microliters of saliva. And I'm going to put this into tube B. Tube A is going to be our control tube. And then what I'm going to do, while the media is still warm and the agar hasn't solidified yet, I'm going to mix the saliva throughout it. And then when this cools, the agar will solidify. So now that I've inoculated all 3 of my test tubes, I'm going to incubate these over the next 72 hours, and we're going to check back every 24 hours with that day's results to see where we're at.
Baik, mungkin sekian presentasi dari kelas B. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelas C? Silakan untuk kelompok atau kelas C memberikan tanggapan pertanyaan. Baik, sebenarnya saya izin bertanya. Ya, Perkenalkan, silakan. perkenalkan saya Cahya dari kelompok C8, izin bertanya. Apa saja faktor yang menyebabkan tingginya heterogenitas pada metode deteksi karies? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya, enggak usah dikumpulkan. Nanti yang siapa yang bisa langsung menjawab dari kelompok B. Silakan. Izin menjawab pertanyaan Cahya. Jadi faktor yang menyebabkan tingginya heterogenitas pada metode deteksi karies itu beberapanya ada perbedaan metode diagnostik dan teknologi yang digunakan, variasi dalam penentuan cut-off point atau ambang batas, terus juga ada perbedaan reference standar, jenis gigi dan permukaan yang diperiksa juga berbeda, sama kondisi klinis dan lingkungan pemeriksaan yang tidak seragam. Apakah menjawab, Cahya? Menjawab, terima kasih. Cukup. Sudah cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Kelompok C silakan. Paling tiga ada 3. Silakan, kalian kan bisa kerjasama. Baik, izin bertanya, Prof. Izin bertanya kepada kelompok kelas B. Ya, silakan, Virginia. Untuk pertanyaannya yaitu, mengapa ICD EAS 2 masih dianggap sebagai gold standard? Izin menjawab. Jadi mengapa ICD-10 ini masih dianggap gold standard? Karena pemeriksaan visual seperti ICD-10 ini kan mampu menilai kondisi gigi langsung tanpa alat khusus atau radiasi, serta bisa mengklasifikasikan lesi dari tahap awal sampai kavitasi. Tapi meski ada alat baru lebih sensitif, ICD-10 ini tetap paling praktis dan relevan secara klinis untuk menentukan aktivitas dan tingkat keparahan karies. Apakah menjawab, Virgin? Oke, terima kasih, Salah. Oke, yang lainnya silakan. Izin bertanya juga. Ya, Saiki. Pertanyaan saya yaitu seberapa jauh validitas in vitro dari alat deteksi karies bisa mewakili kondisi in vivo yang kompleks di rongga mulut? Gitu, terima kasih. Baik, mungkin izin menjawab untuk pertanyaan dari Zaki. Untuk jawabannya sendiri, validitas secara in vitro seringkali melebihkan estimasi atau overestimate karena kondisinya dikontrol secara sempurna, dalam arti tidak memperhitungkan faktor seperti saliva, plak, atau refleksi cahaya. Sementara itu, secara klinik, faktor biologis dan juga operator sangat berpengaruh sehingga performa alat dapat menurun. Hal ini berarti bahwa akurasi secara in vitro bukan berarti akurasi secara klinik, sehingga masih diperlukan riset lagi di masa depan yang beralih ke studi longitudinal in vivo agar hasilnya juga lebih representatif terhadap praktik nyata. Apakah sudah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Ya, ada lagi kelompok C, silakan. Sepertinya dari kelas C sudah, Prof. Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, silakan dilanjut untuk kelompok C yang presentasi. Baik, Prof. Izin share screen. Baik, izin memulai. Kami dari kelas C akan mempresentasikan hasil jurnal reading kami, yaitu mengenai identifikasi kerentanan karies gigi berdasarkan aktivitas mikroflora normal pada sampel saliva. Baik, untuk pendahuluannya, latar belakang dari penelitian ini yaitu karies gigi merupakan penyakit infeksi paling umum dan endemik di Indonesia. Riskesdas 2018 menyatakan bahwa prevalensi mencapai 88,8% pada semua usia. Terjadi akibat interaksi antara gigi dan metabolisme bakteri. Mikroflora seperti Streptococcus mutans, Lactobacillus, dan Actinomyces menghasilkan asam yang menyebabkan demineralisasi gigi.
Faktor penyebab karies antara lain yaitu faktor inang yang terdiri dari gigi dan saliva, mikroorganisme penghasil asam, substrat yaitu makanan manis atau lengket, lalu waktu paparan asam yang lama. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kerentanan karies gigi pada pria dan wanita berdasarkan aktivitas neurofilar normal dalam saliva menggunakan Singer test secara in vitro. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Desain penelitiannya yang pertama eksperimen in vitro menggunakan uji Snyder, lalu lokasinya laboratorium SITA ITB dan waktunya adalah Maret 2013. Lalu pengambilan sampelnya yaitu 8 sukarelawan pria dan 8 wanita usia 18 sampai 20 tahun. Lalu pengambilan saliva dilakukan sebelum dan sesudah menyikat gigi. Saliva dikumpulkan setelah mengunyah permen karet xilitol bebas gula. Dan untuk media Snydernya berisi glukosa dan indikator pH Bromcresol green warna hijau pH kurang lebih 4,7. Jika mikroba menghasilkan asam, maka pH turun menjadi kurang lebih 4,4. Lalu warna berubah menjadi kuning. Interpretasinya kurang dari 24 jam kerentanan tinggi, kurang dari 48 jam kerentanan sedang, dan kurang dari 72 jam kerentanan rendah. Lalu semakin cepat perubahan warnanya, maka semakin tinggi aktivitas mikroba acidofilik, yaitu Lactobacillus dan Streptococcus mutans. Next. Berikut adalah tabel untuk interpretasi aktivitas kariesnya. Untuk keterangannya, media awal pH kurang lebih 4,7 berwarna hijau, lalu warna kuning menandakan pH turun ke kurang lebih 4,4 yang menandakan aktivitas mikroflora asidogenik meningkat. Lalu semakin cepat perubahan warna, maka semakin tinggi risiko kariesnya. Next. Berikut adalah tabel hasil saliva pria. Untuk datanya, medianya agar Snyder, sampelnya saliva pria sebelum menyikat gigi. Lalu setelah 24 jam, media tidak mengalami perubahan warna, dominan hijau. Lalu salivanya pada pria yang setelah menyikat gigi, setelah 24 jam media tidak mengalami perubahan warna, dominan hijau. Lalu setelah 48 jam media menjadi berwarna hijau kekuningan, dominan kuning. Lalu setelah 72 jam media berwarna hijau kekuningan. Kerentanan kariesnya juga sedang. Untuk keterangannya, perubahan warna dominan terjadi di jam ke-48 menunjukkan kerentanan sedang. Terdapat lapisan putih cair pada permukaan media yang merupakan kemungkinan lagi. Baik sebelum maupun sesudah menyikat gigi, kerentanan tetap kategori sedang. Selanjutnya berikut adalah tabel hasil saliva wanita. Untuk data yang pertama diambil dari saliva wanita sebelum menyikat gigi. Setelah 24 jam, media tidak mengalami perubahan warna, dominan hijau. Kemudian setelah 48 jam, media menjadi berwarna hijau kekuningan, dominan kuning. Dan setelah 72 jam, media menjadi berwarna hijau kekuningan, dominan kuning. Untuk kerentanan kariesnya sedang. Selanjutnya, yang kedua yaitu saliva wanita setelah menyikat gigi. Setelah 24 jam, media tidak mengalami perubahan warna, dominan hijau. Kemudian setelah 48 jam, media menjadi berwarna hijau kekuningan, dominan kuning. Dan setelah 72 jam, media menjadi berwarna hijau kekuningan, dominan kuning, dengan kerentanan karies sedang. Untuk keterangannya, pola perubahan sama dengan pria, yaitu perubahan warna jelas pada jam ke-48, menunjukkan kerentanan sedang. Selanjutnya, tidak ada perbedaan bermakna antara sebelum dan sesudah menyikat gigi. Next.
Selanjutnya, pada pria dan wanita sama-sama menunjukkan kerentanan karies sedang. Perubahan warna media Snyder, indikator aktivitas mikroflora normal. Kemudian untuk penyikatan gigi tidak secara signifikan mengubah kategori kerentanan. Mikroflora mulut menghasilkan asam yang cukup untuk menurunkan pH media dalam 48 jam. Dan yang terakhir, waktu perubahan warna 48 jam, pH turun dari 4,7 menjadi kurang lebih 4,4. Next. Selanjutnya kepada pembahasan perbedaan kerentanan karies pada wanita dan pria. Untuk yang pertama ada penelitian oleh Lukacs pada penduduk Guanches, Afrika dengan tingkat karies wanita 2 kali lipat dari frekuensi karies pria. Kemudian penelitian lain di Swedia dan di India, kerentanan karies pada wanita lebih tinggi daripada pria. Dan yang terakhir ada penelitian lain di Inggris, ada 3 poin. Yang pertama, rentang usia berkaitan dengan kerentanan karies gigi, yaitu pada 5-8 tahun tidak ada perbedaan yang signifikan pada kerentanan karies pada gigi pria dan wanita, sedangkan untuk tahun ke-12 hingga 15 tahun, kerentanan karies pada gigi wanita lebih tinggi. Next. Kemudian ada perbandingan dengan penelitian lain, permasalahan gigi pada pria lebih tinggi daripada wanita, termasuk penyakit gigi, kanker mulut, dan trauma pada gigi. Penyebabnya adalah kebiasaan dan pola hidup seperti merokok dan kurangnya kesadaran untuk mengunjungi klinik gigi atau melakukan pengobatan gigi. Selanjutnya untuk faktor fisiologis ada 3. Yang pertama ada aliran dan komposisi saliva. Laju alir dan jumlah saliva pada wanita umumnya lebih rendah sehingga pembersihan sisa makanan dan kapasitas antimikroba di dalam mulut berkurang. Kemudian yang kedua terdapat pengaruh fluktuasi hormon. Fluktuasi hormon dapat mengubah komposisi biokimia saliva, yakni membuat lingkungan mulut lebih rentan. Kemudian yang ketiga ada variasi genetik. Perbedaan genetik tertentu dapat mempengaruhi kerentanan enamel gigi terhadap karies. Selanjutnya, terdapat faktor hormonal. Pada wanita, hormon estrogen menurunkan produksi dan aliran saliva sehingga lebih rentan terhadap pembentukan karies gigi. Sedangkan pada pria, hormon androgen pada pria tidak memiliki korelasi dengan tingkat karies. Sebagai catatan, semakin banyak saliva, semakin rendah kerentanan karies yang akan dialami. Selanjutnya, faktor perilaku dan juga gaya hidup. Yang pertama, kebiasaan makan. Frekuensi konsumsi makanan terhadap makan kerogenis berperan besar. Kemudian yang kedua, kebiasaan hidup tidak sehat. Kebiasaan seperti merokok lebih banyak ditemukan pada pria. Hal ini meningkatkan risiko masalah gigi. Yang ketiga, kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi. Kesadaran untuk rutin mengunjungi dokter gigi atau melakukan pengobatan dilaporkan lebih rendah pada pria. Kemudian yang terakhir, peran sosial dan keluarga. Peran seperti mengasuh anak dan menyiapkan makanan dapat meningkatkan frekuensi snacking pada wanita. Selanjutnya, peran mikroflora acidofilik. Mikroflora acidofilik merupakan mikroorganisme yang tahan dan tumbuh baik pada lingkungan asam. Mikroba utama penyebab karies meliputi Streptococcus mutans, Lactobacillus sp, dan juga Actinomyces sp. Untuk Streptococcus mutans, inisiator utama karies menghasilkan asam dan membentuk biofilm. Kemudian untuk Lactobacillus sp memperkuat kondisi asam, melanjutkan demineralisasi, dan Actinomyces sp berperan pada karies akar dan pembentukan awal biofilm. Mikroba ini memfermentasi karbohidrat seperti asam laktat. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada mekanisme media Snyder test, yaitu yang pertama ada kandungan media Snyder agar dengan pH kurang lebih 4,7. Yang pertama ada dextrosa atau glukosa yang merupakan sumber karbon utama. Dan yang kedua yaitu proteosa, pepton, dan kasein yang menjadi sumber nutrien seperti contohnya CN, vitamin, dan mineral. Dan yang ketiga yaitu bromcresol green sebagai indikator perubahan pH. Dan yang keempat merupakan agar sebagai bahan pemadat media. Dan selanjutnya ada prinsip kerja, yaitu dengan mikroorganisme seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus sp memfermentasi glukosa, lalu menghasilkan asam organik, dan selanjutnya menurunkan pH media. Dan selanjutnya ada mekanisme perubahan warna. Pada awal berwarna hijau, pH di antara pH kurang lebih 4,7, lalu menjadi kuning dengan pH kurang lebih 4,4 akibat dari peningkatan asam semakin cepat
perubahan hijau berwarna kuning semakin tinggi risiko karies. Dan untuk waktu perubahan warna beserta tingkat kerentanannya yaitu pada 24 jam dengan kerentanan tinggi, pada 48 jam sedang, dan 72 jam rendah. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian kerentanan karies, berdasarkan saliva dapat disimpulkan bahwa saliva sukarelawan wanita dan pria menunjukkan tingkat kerentanan karies sedang. Keberadaan mikroflora normal pada saliva menyebabkan perubahan pH media agar-Snyder dari sekitar 4,7 menjadi 4,4. Perubahan pH terdeteksi melalui perubahan warna media dari hijau menjadi kuning dominan setelah 48 jam pengamatan. Selanjutnya itu warna kuning menandakan tingkat keasaman yang lebih tinggi akibat aktivitas mikroflora dalam saliva. Selanjutnya semakin cepat perubahan warna terjadi, semakin tinggi risiko karies pada individu. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi kerentanan karies meliputi hormonal, fisiologis, pola hidup, dan peran sosial. Next. Baik, pada kesimpulan selanjutnya ada implikasi penelitian. Pada uji Snyder test dapat digunakan sebagai metode kualitatif sederhana untuk memprediksi kerentanan karies berdasarkan aktivitas fermentasi mikroflora normal mulut. Pada penemuan kerentanan karies sedang pada kedua jenis kelamin menunjukkan bahwa faktor selain hormon seperti contohnya pola hidup, diet, dan kebersihan mulut dapat memiliki pengaruh yang sama besar terhadap risiko karies. Selanjutnya, hasil penelitian ini menguatkan pentingnya intervensi pencegahan karies yang tidak hanya berfokus pada salah satu jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada rekomendasi yaitu menggabungkan Snyder test dengan analisis mikrobiologi dan pengukuran laju air saliva untuk hasil yang lebih akurat. Dan yang selanjutnya mengadakan edukasi kesehatan gigi tentang kebersihan mulut, diet seimbang, dan kontrol rutin ke dokter gigi untuk semua orang. Next. Lalu di sini merupakan jurnal yang kami gunakan. Boleh next. Oke, di sini merupakan video untuk jurnal terkait kami. Boleh di-play. Bukti pemeriksaan hidrasi saliva atau jumlah saliva menyuci saliva. Sebelum memulai uji saliva, terlebih dahulu kita kenali alat dan bahan yang digunakan. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan intraoral. Yang pertama adalah diagnostik set, terdiri dari pinset, sonde, dan probe, ekskavator, serta kaca mulut yang ditempatkan pada bengkok. Cotton roll, cotton pellet, gelas kumur, tempat kapas, dan tempat untuk meletakkan berbagai strip pemeriksaan. Sarung tangan, dan masker. Sebagai catatan, bila pemeriksaan dilakukan dalam masa pandemi, maka alat pelindung diri yang digunakan disesuaikan dengan protokol yang berlaku. Berikutnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk uji saliva. Kit saliva check buffer terdiri dari strip pH untuk mengukur pH saliva, parafin untuk menstimuli saliva, ini adalah saliva check buffer, kemudian cup untuk menampung saliva, dan yang terakhir adalah pipet untuk mengambil saliva yang nantinya akan diteteskan pada strip buffer. Selanjutnya adalah kit yang digunakan untuk edukasi berupa disclosing gel yang diusapkan pada seluruh permukaan gigi. Jangan lupa siapkan cermin yang digunakan untuk berkaca pasien sehingga pasien dapat melakukan komunikasi interaktif dengan dokter dengan melihat kondisi rongga mulutnya.
Seorang pasien anak datang ke RSGM UGM Prosutomo dengan diantar oleh kakaknya untuk memeriksakan gigi geligi dan ingin agar giginya tidak berlubang. Dokter melakukan edukasi mengenai karies serta menjelaskan tujuan dan tahapan dalam uji saliva. Setelah pasien dan atau orang dewasa yang menyertainya paham dan menyetujui untuk dilakukan uji, tahap pertama adalah uji unstimulated atau resting saliva. Pemeriksaan hidrasi pasien dilakukan secara visual di bawah lampu yang terang. Bibir bawah pasien dibuka secara perlahan, kemudian dikeringkan. Sesudah itu, diamati pada detik keberapa droplet saliva muncul dari glandula salivarius minor. Bila droplet muncul lebih dari 60 detik, menandakan aliran saliva rendah. Dan bila kurang dari 60 detik, aliran saliva normal. Berdasarkan pengamatan, droplet saliva muncul di bibir pasien sekitar 10 detik, yang berarti pasien memiliki aliran saliva normal. Pemeriksaan resting saliva yang kedua adalah melihat secara visual viskositas saliva. Pasien diminta meludah ke dalam cup dan diamati viskositasnya. Terdapat 3 kemungkinan, yaitu lengket dan keruh dan berbuih, sedangkan saliva normal akan nampak encer atau watery dan jernih. Hasil pengamatan terhadap konsistensi saliva, nampak saliva sedikit berbuih, namun masih dalam kategori jernih dan watery, sehingga pasien konsistensinya normal. pH saliva diukur dengan memasukkan strip pengukur pH ke dalam cup yang telah berisi saliva selama 10 detik. Sesudah itu, dilakukan pengamatan warna dari strip yang telah dicelupkan tersebut dan dikomparasi dengan chart yang tersedia. Warna strip orange muda hingga orange tua, pH berkisar antara 5-5,8 atau rendah. Warna kuning hingga orange muda berarti pH berkisar antara 6 hingga 6,6 atau moderat. Sedangkan warna hijau kekuningan hingga hijau agak tua menunjukkan keasaman normal, yaitu pH 6,8 hingga 7,8. Hasil menunjukkan warna hijau agak muda, pH saliva 7,4 yang berarti normal. Uji tahap kedua adalah uji stimulated saliva. Pasien diminta untuk mengunyah parafin atau chewing gum netral tanpa warna untuk menstimuli aliran saliva. Setelah 30 detik, saliva diludahkan ke dalam cup, kemudian pengunyahan dilanjutkan selama 5 menit dan diludahkan setiap 30 detik pengunyahan. Kuantitas saliva diukur dengan melihat volume saliva yang ditampung di dalam cup. Terdapat 3 kategori, yaitu kuantitas sangat rendah bila saliva yang diproduksi kurang dari 3,5 ml, kategori rendah bila saliva terkumpul sebanyak 3,5 hingga 5 ml, dan normal bila saliva lebih dari 5 ml. Saliva pasien sebanyak 5,2 ml, yang berarti secara kuantitas, volume atau laju aliran saliva terstimuli normal. Setelah itu, pengukuran kapasitas buffer dalam aspek kualitas dilakukan dengan meneteskan saliva menggunakan pipet pada 3 kotak strip uji buffer. Sesudah itu ditunggu selama 2 menit dan akan tampak perubahan warna pada strip uji buffer tersebut. Warna dapat dikategorikan menjadi 5. Hijau berarti 4 poin, hijau kebiruan bernilai 3 poin, warna biru bernilai 2 poin, biru kemerahan bernilai 1 poin, dan warna merah bernilai 0 poin. Ketiga warna dijumlahkan poinnya. Buffer pasien bernilai 10, yang berarti normal. Sesudah uji saliva selesai dilakukan, sebagai bagian dari edukasi, seluruh gigi pasien dioles disclosing gel menggunakan Microbrace. Sesudah itu, pasien diminta untuk melihat hasil pewarnaan pada giginya. Warna pink dan merah menunjukkan akumulasi fresh plaque. Warna biru tua dan ungu menunjukkan mature plaque yang berumur paling tidak 48 jam. Sedangkan warna biru muda menunjukkan plaque matang dan adanya asam kuat. Selanjutnya, pasien diminta untuk menggosok gigi sesuai dengan cara dan kebiasaan pasien selama ini. Pasien diminta bercermin untuk melihat apakah seluruh giginya sudah bersih. Bila masih ada warna, maka pasien diminta menggosok gigi kembali sambil diberi instruksi cara menggosok gigi yang benar hingga semua pewarnaan hilang. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, pasien dipersilahkan duduk kembali di kursi konsultasi. Kemudian, dijelaskan mengenai hasil uji saliva serta program manajemen karies yang akan dilakukan. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dari kelas C. Apabila silakan. Aku izin tanya. Jadi di sini bagaimana metode tadi Snyder test itu bisa digunakan untuk mengukur ya kerentan terhadap karis gigi. Untuk videonya sudah belum? Videonya sudah disetel.
Apakah boleh diulang pertanyaannya? Oke, oke. Aku izin ulang ya. Jadi, bagaimana metode standar test ya? Di standar test bisa digunakan untuk Videonya mengukur tadi sudah kerentanan. ya? Halo? Sudah, Prof. Oh, Sudah, sudah. Prof. Ya wes ya. Ya. Oke, bisa digunakan ya untuk mengukur kerentanan terhadap karies gigi. Dan bisa di sini juga indikator utamanya yang menunjukkan bahwa ini kerentanan tinggi, sedang atau rendah itu apa. Mungkin itu aja. Thank you. Ya, silakan kelompok B untuk menjawab, menanggapi pertanyaan Christopher. Pertanyaan dari Christopher. Jadi prinsip kerja dari media Schneider ini berdasarkan kemampuan mikroorganisme untuk memfermentasi glukosa menghasilkan asam organik yang akan menurunkan pH pada media. Penurunan pH ini akan menyebabkan perubahan media dari warna hijau ke kuning. Kemudian semakin cepat perubahan warna itu akan semakin tinggi faktor kariesnya. Apakah menjawab, Christopher? Oke, terima kasih ya. Masih. Ada lagi untuk pertanyaannya, Kelas B? Saya izin bertanya. Ya, silakan, Genova. Untuk standar test tadi, bagaimana prinsip kerja media dia dalam mendeteksi resiko karies gigi ya? Terima kasih. Silakan dari kelas C. Yang bisa menjawab langsung menjawab saja, enggak usah janjian. Baik, izin menjawab dari pertanyaannya PV. Jadi prinsip kerja media Schneider test ini berdasarkan kemampuan mikroorganisme untuk memfermentasi glukosa menghasilkan asam organik yang menurunkan pH media. Penurunan pH ini menyebabkan perubahan warna media dari hijau yang pH-nya kurang lebih 4,7 menjadi kuning, pH-nya kurang lebih 4,4. Semakin cepat perubahan warna terjadi, semakin tinggi risiko kariesnya. Seperti itu, apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Lagi pertanyaan untuk kelompok C? Nah, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pengaruhnya fluktuasi hormon pada wanita itu terhadap resiko terjadinya karies gigi itu gimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, untuk fluktuasi hormon ini terutama hormon estrogen dan progesteron dapat mempengaruhi komposisi serta aliran saliva pada kondisi tertentu seperti menstruasi, kehamilan, ataupun menopause. Perubahan hormon ini dapat menurunkan kemampuan saliva dalam melindungi gigi. Akibatnya, wanita ini menjadi lebih rentan terhadap demineralisasi, enamel, dan peningkatan risiko karies gigi. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Sepertinya dari kelas B sudah, Prof. Kok sudah diputusi sendiri? Memang janjian pas 3-3 seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang perlu disampaikan dari penjelasan tersebut. Mungkin ada yang kurang bisa